Hai minasang, jumpa lagi di channel K Studio. Masih di Jogja, kali ini kita mau ke Candi Borobudur. Nah, ini adalah loket untuk pembelian tiket. Jadi loketnya itu antara WNI dan WNA itu pisah ya. Tapi sebenarnya untuk pembelian tiket Candi Borobudur itu udah bisa online juga. Jadi melalui tiket.com ataupun bisa melalui website resminya Candi Borobudur. Untuk harga tiket masuknya, kalau kita cuma mau ke halaman candinya aja, itu bayarnya 50.000 per orang. Tapi kalau kita mau masuk ke monumen candi, itu kita harus bayar 120.000. Nah, yang harga 120.000 ini udah termasuk sandal ya, jadi sandalnya ini kita ganti. Nah, ini kita udah jalan mau menuju ke candinya. Nah, di sini juga ada tertulis sejarah Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur ini merupakan peninggalan Buddha terbesar di dunia yang dibangun oleh dinasti Sailendra pada tahun 780 sampai 840 Masehi. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Peninggalan ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835. Memang kelihatan megah banget ya Candi Borobudur ini. Gak heran banyak wisatawan asing yang datang ke sini. Nah, jadi pada saat kita mau naik ke Monumen Candi itu ada petugas yang akan scan gelang tiket kita. Dan ini tuh naiknya nggak bisa sendiri-sendiri ya, jadi udah ada kelompok-kelompokin gitu, dan nanti naiknya bareng-bareng bersama guide yang sudah ditentukan. Peraturan ini tuh setahu aku masih cukup baru ya, karena 10 tahun lalu aku kesini tuh belum ada peraturan seperti itu. Jadi mungkin peraturan ini tuh dibuat supaya Candi Borobudur ini lebih terawat dan lebih terjaga. Kalau dulu kan bebas-bebas aja ya, kita mau naik atau enggak, yang penting kita udah bayar tiket masuk dan itu kita bebas mau kemana aja. Nah, sekarang tuh udah ada guide-nya dan ada biaya tambahan untuk naik ke atas. Secara keseluruhan di sini terdapat 504 Buddha dengan sikap meditasi dan 6 posisi tangan yang berbeda di sepanjang candi. Tapi ada alasan mengapa banyak patung Buddha di Borobudur yang tidak utuh atau rusak. Pertama, mungkin akibat usia dan erosi. Jadi Borobudur itu kan dibangun sekitar abad ke-9, jadi sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Jadi faktor waktu dan kondisi cuaca tropis Indonesia kayak hujan dan panas itu bisa menyebabkan erosi dan kerusakan pada struktur batu dan patung-patungnya. Yang kedua, karena pembajakan dan penjarahan. Jadi selama periode kemunduran dan ketika situs ini terlupakan, ada beberapa patung yang mungkin dijarah atau dibongkar. Jadi patung-patung dan relik lainnya itu dicuri dan dijual atau dipindahkan ke lokasi lain. Terus yang ketiga, akibat perang dan konflik. Jadi periode konflik dan perang di wilayah ini juga mungkin menyebabkan kerusakan pada Borobudur dan patung-patungnya. Dan yang keempat, karena vandalisme. Jadi ada kemungkinan juga bahwa beberapa kerusakan disebabkan oleh vandalisme sepanjang sejarah. Kemudian ada restorasi Borobudur yang dilakukan antara tahun 1907 dan 1911. Selama restorasi ini membongkar dan membangun kembali 3 platform bulat atas dan stupa. Jadi restorasi ini juga melibatkan pencarian dan pengembalian kepala Buddha dan batu panel yang hilang, serta usaha-usaha lain untuk mengembalikan kejayaan Borobudur. Nah, ini pada saat turun kita gelangnya di-scan kembali ya.
Nah, di sini nanti kita akan melewati patung-patung yang sudah rusak gitu, tapi nantinya sih akan diperbaiki gitu. Nah, seperti ini nih, cukup banyak juga ya patung-patung yang rusak. Dan terakhir kita akan melewati penjual souvenir atau oleh-oleh seperti ini. Cukup banyak ya yang berjualan souvenir dan oleh-oleh. Jadi bisa kita manfaatkan kalau memang ingin membeli oleh-oleh untuk keluarga atau teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.